and Indonesia trying to make history for the first time and beating us in time. It was in Surabaya in 19... Dus het is gewoon begraafilm in Den Haag. Ja. Otto bikin bangga fans Garuda, Presiden KNVB, Frank Pao, secara mengejutkan berikan pandangan jujur yang penuh rasa bangga kayak gini soal Timnas Indonesia yang tinggal 2 laga bisa cetak sejarah gila lolos Piala Dunia 2026. Fans Timnas dipastikan sangat setuju dan terharu dengarnya. Benarkah? Simak ulasan lengkapnya di sini. Ini baru top markotop. Media Italia resmi laporkan berita besar dari Italia untuk Jay Itzes jelang laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi. Benarkah Itzes dapat dukungan besar dan saran hebat dari legenda Italia Paolo Maldini untuk bisa bawa Indonesia cetak sejarah lolos Piala Dunia 2026? Simak info selengkapnya berikut ini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Otto bikin bangga fans Garuda, Presiden KNVB, Frank Pao, secara mengejutkan berikan pandangan jujur yang penuh rasa bangga kayak gini soal Timnas Indonesia yang tinggal 2 laga bisa cetak sejarah gila lolos Piala Dunia 2026. Fans Timnas dipastikan sangat setuju dan terharu dengarnya. Benarkah? Simak ulasan lengkapnya di sini. Tinggal 2 langkah lagi Timnas Indonesia bisa menulis sejarah besar dalam perjalanan sepak bola dunia. 2 laga terakhir di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bisa menjadi gerbang bagi skuad Garuda menuju panggung tertinggi sepak bola dunia, Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Namun, di balik euforia dan doa rakyat Indonesia, ada suara menarik yang datang dari Eropa, tepatnya dari Belanda. Presiden Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, Frank Pao, secara mengejutkan memberikan pandangan jujur yang penuh rasa bangga sekaligus penyesalan. Dalam sebuah wawancara yang dikutip media Eropa, Frank Pao tak menutupi rasa kagumnya terhadap perkembangan pesat sepak bola Indonesia dalam 2 tahun terakhir. Ia mengakui bahwa kehadiran sejumlah pemain keturunan Belanda yang memilih membela Indonesia telah mengubah wajah Timnas Garuda secara drastis. Saya harus jujur, ada sedikit penyesalan di sisi kami, ujar Pao dengan nada reflektif. Pemain seperti Jay Itzes, Kevin Dix, Calvin Verdong, Miliano Jonathans, hingga Ole Romani, mereka semua dibentuk oleh sistem sepak bola Belanda. Mereka memiliki kualitas top Eropa, dan sejujurnya mereka juga cukup bagus untuk masuk skuad Belanda. Tapi kami kurang teliti melihat potensi itu. Pernyataan Pao ini menggambarkan bagaimana KNVB kini mulai menyadari bahwa talenta diaspora Indonesia yang berkembang di Belanda bukan sekedar pemain biasa. Mereka adalah hasil dari sistem pembinaan modern Belanda yang kini justru membantu negara lain bangkit di level dunia. Namun, nada penyesalan itu segera berubah menjadi kekaguman dan rasa bangga. Pao menegaskan bahwa meskipun beberapa pemain keturunan tersebut memilih membela Indonesia, Belanda tetap merasa memiliki hubungan emosional dengan perjalanan luar biasa mereka. Di sisi lain, kami juga bangga, lanjut Pao, jika Indonesia benar-benar bisa lolos ke Piala Dunia 2026, kami di Belanda akan merasa punya andil kecil dalam sejarah itu. Karena para pemain ini ditempa, dilatih, dan dibentuk di sistem sepak bola kami. Kini mereka membuktikan bahwa kualitas Eropa yang mereka bawa bisa membantu Indonesia bermimpi besar. Ia bahkan menambahkan bahwa banyak warga Belanda, termasuk fans tim nasional Oranye, kini turut memberikan dukungan kepada Indonesia. Tidak sedikit orang Belanda yang saya kira juga ikut bangga melihat Indonesia bisa tampil di Piala Dunia. Kami semua tahu sejarah panjang hubungan kedua negara, dan kini ada sesuatu yang positif lahir dari sana, sepak bola yang menyatukan, ujarnya.
Frank Pao juga menyampaikan harapan agar Indonesia bisa menuntaskan 2 laga terakhir ronde 4 dengan hasil positif. Ia menilai peluang Indonesia untuk lolos bukanlah mimpi kosong. Kalau melihat kualitas pemain mereka saat ini, saya tidak ragu Indonesia bisa melakukannya. Saya harap mereka tampil disiplin, fokus, dan tetap rendah hati. 2 pertandingan terakhir ini sangat penting dan hasilnya bisa mengubah sejarah sepak bola Asia Tenggara, kata Pao. Menariknya, Pao juga menyinggung tentang fair play dalam laga melawan Arab Saudi yang akan digelar di kandang lawan. Saya hanya berharap Arab Saudi bermain dengan sportif. Sepak bola seharusnya dimenangkan di lapangan, bukan lewat trik-trik licik atau tekanan non-teknis. Indonesia telah bekerja keras sampai tahap ini, mereka pantas mendapat pertandingan yang adil, tegasnya. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada 9 Oktober 2025 di King Abdullah Sport City, Jeddah, sebelum melawan Irak pada 12 Oktober 2025 di stadion yang sama. Pertemuan melawan Arab Saudi menjadi sorotan besar, terutama karena Indonesia memiliki catatan impresif sebelumnya, tidak pernah kalah dari The Green Falcons di 2 pertemuan terakhir. Pada laga pertama di Jeddah 5 September 2024, Indonesia menahan imbang Arab Saudi 1-1 lewat gol Ragnar Oratmanguyen dan aksi heroik Martin Paes yang menggagalkan penalti Salem Al-Dawsari. Sementara di pertemuan kedua di Jakarta 19 November 2024, Indonesia menang 2-0 berkat 2 gol Marcelino Ferdinand, kemenangan bersejarah yang mengguncang sepak bola Asia. Dengan komposisi pemain yang semakin matang, dari lini belakang yang diperkuat Jay Itzes dan Kevin Dix, hingga lini depan yang punya tenaga segar seperti Ole Romani dan Ragnar Oratmanguyen, Timnas Indonesia kini bukan lagi tim pelengkap. Mereka datang sebagai penantang yang siap menulis sejarah. Kini seluruh mata tertuju pada skuad Garuda. Hanya 2 laga yang memisahkan mereka dari mimpi terbesar dalam sepak bola Indonesia, lolos ke Piala Dunia 2026. Jika hal itu benar-benar terjadi, bukan hanya rakyat Indonesia yang akan bersorak, dunia sepak bola termasuk Belanda akan ikut bergetar menyaksikan kebangkitan tim yang dulu tak diperhitungkan, kini berdiri sejajar dengan raksasa-raksasa dunia. Frank Pao menutup pernyataannya dengan kalimat yang penuh makna. Jika Indonesia lolos ke Piala Dunia, itu bukan hanya kemenangan mereka, tapi juga kemenangan bagi semangat sepak bola dunia. Karena sepak bola bukan hanya tentang siapa yang paling kuat, tapi tentang siapa yang paling berani bermimpi. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoaks. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Ini baru top markotop. Media Italia resmi laporkan berita besar dari Italia untuk Jay Itzes jelang laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi. Benarkah Itzes dapat dukungan besar dan saran hebat dari legenda Italia Paolo Maldini untuk bisa bawa Indonesia cetak sejarah lolos Piala Dunia 2026? Simak info selengkapnya berikut ini. Penampilan luar biasa Jay Itzes di Liga Italia kembali mencuri perhatian publik sepak bola Eropa. Bek andalan Timnas Indonesia itu baru saja membantu timnya Sassuolo meraih kemenangan penting atas Hellas Verona dengan skor tipis 1-0 dalam lanjutan Liga Italia 2025-2026. Namun yang membuat laga ini begitu spesial bukan hanya hasil akhirnya, melainkan performa luar biasa Itzes yang sampai dijuluki raksasa oleh media Italia. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Marcantonio Bentegodi, Verona, pada Sabtu 4 Oktober 2025 dini hari WIB menjadi panggung ketangguhan Itzes. Sassuolo atau yang akrab disebut Nero Verdi tampil solid sepanjang laga dan memastikan 3 poin berkat gol tunggal Andrea Pinamonti di menit ke-71. Tapi di balik gol itu ada peran besar seorang Jay Itzes.
Itzes tampil sebagai starter dan langsung menunjukkan ketenangan serta kecerdasannya dalam membaca permainan. Dalam proses terjadinya gol kemenangan, ia memberikan umpan panjang akurat dari area pertahanan Sassuolo yang sukses diterima oleh Andrea Pinamonti. Pinamonti kemudian mengoper bola kepada Aliou Fadera yang dilanggar di dalam kotak penalti. Meskipun eksekusi penalti Pinamonti sempat gagal, striker Italia itu berhasil memanfaatkan bola muntah untuk memastikan kemenangan Sassuolo. Momen itu memperlihatkan betapa pentingnya kontribusi Itzes bukan hanya dalam bertahan, tapi juga dalam membangun serangan dari lini belakang. Bukan kebetulan jika media-media Italia mulai menaruh perhatian besar pada pemain berdarah Belanda Indonesia ini. Usai laga, media ternama Italia, Tutto Mercato Web, menulis ulasan khusus mengenai penampilan Jay Itzes. Mereka memuji ketenangannya, kekuatan fisiknya, serta kemampuannya memimpin pertahanan Sassuolo di bawah tekanan. Raksasa di udara, ia memimpin pertahanan dengan penuh wibawa. Jika ia kembali ke performa terbaiknya di Phoenix, dia akan menjadi pemain top bagi tim yang sedang berjuang untuk bertahan, tulis Tutto Mercato Web. Media tersebut juga menyoroti kemampuan Itzes dalam menyatasi lawan-lawan cepat seperti Giovanni, meskipun sempat sedikit kesulitan di awal laga. Dia sedikit kesulitan melawan kecepatan Giovanni, tetapi dia menyelesaikan permainan dengan gemilang, lanjut laporan itu. Julukan raksasa dari media Italia bukan hanya sekedar sanjungan, melainkan pengakuan atas perkembangan pesat Itzes yang kini dianggap sebagai salah satu bek tengah paling potensial di Serie A. Penampilan gemilang ini tentu menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia. Itzes kini tengah bersiap bersama skuad Garuda untuk menghadapi dua laga penting di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi 9 Oktober dan Irak 12 Oktober. Sebagai pilar utama lini belakang, kepercayaan diri dan ritme permainan tinggi yang dibawa dari Italia akan menjadi aset berharga bagi Indonesia. Dengan bek sekelas Itzes yang kini mendapat pengakuan di salah satu liga tersulit dunia, Garuda punya alasan besar untuk bermimpi menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Apalagi banyak pihak menilai bahwa keberhasilan Itzes menembus Eropa adalah simbol dari era baru sepak bola Indonesia, era di mana pemain-pemain tanah air mulai disegani bahkan oleh media internasional. Menariknya, beberapa pengamat sepak bola Italia juga mulai menaruh perhatian terhadap kiprah pemain naturalisasi Indonesia ini. Banyak yang memuji keputusan Itzes bergabung dengan timnas Garuda, karena langkah itu dinilai memberi inspirasi besar bagi generasi muda Asia. Beberapa bahkan menyebut bahwa Indonesia beruntung memiliki pemain sekelas Itzes yang di usia 24 tahun sudah menunjukkan kedewasaan dan kepemimpinan di jantung pertahanan. Dengan gaya bermainnya yang tenang, kuat dalam duel udara, dan cerdas dalam distribusi bola, Itzes kini menjadi simbol harapan, baik bagi Sassuolo di Serie A maupun bagi jutaan fans Garuda yang menantikan sejarah di pentas dunia. Apalagi hanya tinggal hitungan hari sebelum laga perdana melawan Arab Saudi, pertandingan yang bisa menjadi titik balik sejarah sepak bola Indonesia. Performa luar biasa Itzes di Italia jelas membawa sinyal positif. Ia bukan hanya tampil sebagai pemain yang tangguh di klubnya, tapi juga simbol dari kebangkitan Garuda yang siap menatap dunia. Kepercayaan diri tinggi tengah menyelimuti Nathan Cho Uaon jelang laga krusial timnas Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain muda yang kini membela Willem D2 itu dengan penuh semangat mengungkapkan keyakinannya bahwa skuad Garuda mampu membuat Arab Saudi dan Irak kesulitan di lapangan. Bukan tanpa alasan, Nathan menegaskan bahwa tekadnya membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 begitu kuat, sebuah mimpi besar yang kini berada di depan mata. Timnas Indonesia akan melakoni perjuangan berat di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Di fase ini, skuad Garuda tergabung di grup B bersama dua kekuatan besar Asia, Arab Saudi dan Irak. Kedua tim tersebut memiliki reputasi panjang dan pengalaman di ajang internasional, namun Nathan sama sekali tidak gentar. Baginya, justru disinilah letak tantangan sesungguhnya bagi generasi baru sepak bola Indonesia. Dengan semangat muda dan gaya bermain yang terus berkembang, Nathan yakin timnas Indonesia bisa memberikan kejutan besar. Gaya bermain di Asia sangat berbeda dengan di Eropa, kata Nathan, dikutip dari Omroep Brabant, Senin 6 Oktober 2025. Saya pikir kami bisa menyulitkan banyak negara. Kami sudah siap dan akan berjuang untuk tiket Piala Dunia, tegasnya. Ucapan Nathan ini menjadi cerminan optimisme yang kini tengah menular di skuad Garuda. Meski datang dari kompetisi Eropa, pemain berusia 23 tahun itu menunjukkan pemahaman mendalam terhadap dinamika sepak bola Asia yang dikenal cepat, keras, dan penuh determinasi. Menariknya, semangat Nathan tidak hanya terpancar saat membela timnas Indonesia. Di level klub, ia juga sedang menjalani misi penting bersama Willem de II di Liga 2 Belanda, Eerste Divisie musim 2025-2026. Nathan menjadi salah satu pemain kunci klub tersebut dan kini bertekad membawa mereka kembali ke kasta tertinggi sepak bola Belanda, Eredivisie. Kami harus saling menyesuaikan dan sekarang semuanya semakin baik. Dalam beberapa fase, kami bermain sepak bola dengan baik, tapi masih naik turun, ujarnya. Kami bermain untuk promosi karena klub ini pantas berada di Eredivisie, tambah Nathan. Konsistensi Nathan terlihat jelas. Dari 10 pertandingan yang sudah dijalani Willem de II musim ini, ia tampil 9 kali, bukti bahwa dirinya menjadi pilar penting di lini belakang klub. Performa stabil inilah yang membuat pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memanggilnya ke skuad untuk ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Bersama Jay Itzes, Calvin Verdonk, dan Shane Patinama, Nathan Chouaon kini menjadi bagian dari generasi pemain keturunan yang membawa darah Eropa namun berjiwa Garuda. Keberadaannya di tim nasional bukan hanya menambah kualitas teknis, tapi juga memberikan ketenangan dan pengalaman baru dalam menghadapi tim-tim besar Asia. Menariknya, semangat Nathan tidak hanya terpancar saat membela timnas Indonesia. Di level klub, ia juga sedang menjalani misi penting bersama Willem de II di Liga 2 Belanda, Eerste Divisie musim 2025-2026. Nathan menjadi salah satu pemain kunci klub tersebut dan kini bertekad membawa mereka kembali ke kasta tertinggi sepak bola Belanda, Eredivisie. Kami harus saling menyesuaikan dan sekarang semuanya semakin baik. Dalam beberapa fase, kami bermain sepak bola dengan baik, tapi masih naik turun, ujarnya. Kami bermain untuk promosi karena klub ini pantas berada di Eredivisie, tambah Nathan. Konsistensi Nathan terlihat jelas. Dari 10 pertandingan yang sudah dijalani Willem de II musim ini, ia tampil 9 kali, bukti bahwa dirinya menjadi pilar penting di lini belakang klub. Performa stabil inilah yang membuat pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memanggilnya ke skuad untuk ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Bersama Jay Itzes, Calvin Verdonk, dan Shane Patinama, Nathan Chouaon kini menjadi bagian dari generasi pemain keturunan yang membawa darah Eropa namun berjiwa Garuda. Keberadaannya di tim nasional bukan hanya menambah kualitas teknis, tapi juga memberikan ketenangan dan pengalaman baru dalam menghadapi tim-tim besar Asia. Nathan dikenal sebagai pemain dengan kemampuan membaca permainan yang matang, disiplin tinggi, serta keberanian dalam duel 1 lawan 1.
Ia bukan tipe pemain yang banyak bicara, tapi selalu menunjukkan kerja keras di lapangan, sesuatu yang membuatnya cepat disukai oleh fans Indonesia. Kini, dengan 2 pertandingan penting di depan mata, melawan Arab Saudi pada 9 Oktober dan Irak pada 12 Oktober, Nathan akan menjadi salah satu sosok yang diandalkan untuk menjaga soliditas lini belakang Garuda. Meski lahir dan besar di Belanda, Nathan tak pernah ragu mengenakan lambang Garuda di dada. Baginya, membela Indonesia adalah sebuah kehormatan besar. Ia sadar bahwa perjuangan kali ini bukan hanya tentang tiket ke Piala Dunia, tapi juga tentang membawa nama Indonesia di kancah dunia. Sebagai bagian dari tim yang sedang menulis sejarah baru, Nathan Chow Uaon tahu bahwa setiap pertandingan berarti, setiap tackle, umpan, dan detik di lapangan adalah langkah menuju mimpi besar, tampil di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dengan kepercayaan diri tinggi, semangat juang luar biasa, dan pengalaman di Eropa, Nathan kini berdiri sebagai simbol harapan baru sepak bola Indonesia. Bagaimana menurut kamu? Apakah keyakinan Nathan Chow Uaon bahwa timnas Indonesia bisa membuat Arab Saudi dan Irak kewalahan memang realistis? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Bek andalan timnas Indonesia, Kevin Dix, datang dengan modal luar biasa jelang memperkuat skuad Garuda di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain yang dikenal tenang dan berkarakter kuat di lini belakang ini baru saja tampil gemilang dalam laga antara Borussia Mönchengladbach melawan SC Freiburg di ajang Bundesliga Jerman musim 2025-2026. Laga yang berlangsung di Borussia Park, Mönchengladbach pada Senin 6 Oktober 2025 dini hari WIB itu berakhir imbang tanpa gol. Namun, penampilan Kevin mencuri perhatian publik sepak bola Jerman. Ia menjadi tembok kokoh yang sulit ditembus sepanjang 90 menit pertandingan, menunjukkan kualitas yang membanggakan jelang bergabung bersama timnas Indonesia. Dalam pertandingan tersebut, Kevin Dix dipercaya turun sebagai starter dan bermain penuh selama 2 babak. Meski laga berlangsung ketat, pemain yang sebelumnya memperkuat FC Copenhagen itu tampil konsisten dan disiplin tinggi dalam menjaga area pertahanannya. Menurut data dari SofaScore, Kevin mencatatkan statistik yang impresif, 4 sapuan bersih, 1 tackle krusial, dan ketangguhan luar biasa dalam duel udara maupun duel bawah. Tak hanya fokus bertahan, Kevin juga menunjukkan kontribusi luar biasa saat membantu serangan. Dari total 76 umpan yang ia lepaskan, 69 diantaranya sukses mencapai target, menghasilkan akurasi operan mencapai 91%. Ia bahkan mencatat 1 umpan kunci serta 6 umpan panjang akurat dari 8 percobaan, angka yang menunjukkan betapa pentingnya perannya dalam transisi permainan tim. Penampilan solid tersebut membuat Kevin Dix diganjar nilai 7,5 oleh SofaScore, salah satu rating tertinggi dalam skuad Borussia Mönchengladbach malam itu. Media Jerman Bild bahkan menyanjung performanya dan menyebut sang bek tampil hampir sempurna. Penempatan posisi sangat bagus, penampilan lumayan dalam membangun permainan. Kuat, tulis Bild dalam ulasannya pada Senin 6 Oktober 2025. Pujian ini tentu bukan datang tanpa alasan. Kevin menunjukkan ketenangan, kecerdikan dalam membaca situasi, serta kemampuan distribusi bola yang matang, kualitas yang dibutuhkan timnas Indonesia saat menghadapi tekanan dari lawan-lawan tangguh di Asia. Penampilan apik Kevin di Bundesliga menjadi suntikan semangat luar biasa bagi timnas Indonesia. Pasalnya, dalam waktu dekat, ia akan memperkuat skuad asuhan Patrick Kluivert dalam 2 laga krusial di Grup B, ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia dijadwalkan menghadapi tuan rumah Arab Saudi pada 9 Oktober sebelum bertemu Irak pada 12 Oktober 2025. 2 laga ini akan menjadi ujian berat, namun juga peluang besar bagi skuad Garuda untuk membuktikan diri di pentas internasional.
Dengan performa menawan seperti yang ia tunjukkan bersama Borussia Mönchengladbach, Kevin diyakini bakal menjadi benteng utama yang diandalkan di lini pertahanan Indonesia. Kombinasi antara pengalaman di Eropa dan kemampuan teknis tinggi membuatnya menjadi sosok vital dalam menjaga keseimbangan tim. Kevin Dix bukan sekedar pemain yang datang membawa nama besar dari Eropa. Ia datang dengan semangat nasionalisme yang kuat dan tekad untuk memberikan segalanya bagi merah putih. Dalam beberapa kesempatan, Kevin bahkan menegaskan bahwa dirinya ingin membantu timnas Indonesia mencapai sesuatu yang belum pernah diraih, lolos ke Piala Dunia 2026. Kini, setelah tampil gemilang di Bundesliga, Kevin membawa rasa percaya diri tinggi ke dalam skuad Garuda. Ia tidak hanya menunjukkan bahwa dirinya layak bermain di level tertinggi, tetapi juga bahwa Indonesia kini punya pemain kelas dunia yang mampu bersaing dengan siapapun. Bagaimana menurut kamu, pecinta sepak bola tanah air? Apakah penampilan Kevin Dix di Liga Jerman ini menjadi sinyal kuat bahwa lini belakang Indonesia akan sulit ditembus oleh Arab Saudi dan Irak? Tulis pendapatmu di kolom komentar.